Halo para pemuda Pancasila yang hobinya mangkal di warung Bude Yanti. Pada saat ini Pak Yanto akan kembali bercerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Xiaoyan. Pada saat ini kita dilanjutkan dengan semua orang yang pada saat ini membahas asal-usul dari garis keturunan King Lin. Lalu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut mendengar bahwa klan monster pada saat ini benar-benar mencari keberadaan King Lin yang baru saja bereaksi. Lalu Xiaoyan pada saat ini dengan cepat mengangguk setuju dengan perkataan King Haoran. Namun pada saat ini suasana di hati sangat rumit, sehingga dirinya pun mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menoleh ke arah King Lin. Lalu Dewi dari rasnya sendiri umumnya adalah orang yang paling suci dan murni. Selain itu sosok Dewi ini adalah wanita dari tuan dan saudara laki-lakinya sendiri yakni Xiaoyan. Dan hal inilah yang membuat Xiao Zhan pada saat ini tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Xiao Zhan pun bergumam, memang mengingat pentingnya orang suci bagi klan monster hal itu sangat mungkin ketika mereka melakukan pergerakan. Mendengar gumaman ini Xiaoyan pun bertanya, apakah mungkin klan monster merasakan kembalinya orang suci itu? Menanggapi hal itu King Haoran pun mengerutkan keningnya tanpa daya. Dirinya pun lanjut menjelaskan bahwa orang suci dari klan monster memiliki kekuatan misterius untuk meningkatkan garis keturunan klan monster. Dengan begitu maka tidak mengherankan jika klan monster dapat merasakannya. Mengikuti permasalahan ini jadi bagaimana rencana Xiaoyan untuk menghadapi kembalinya orang suci ini. Xiaoyan pun menggosok tangannya dengan gelisah dan berkata, permasalahan ini benar-benar rumit, sehingga Xiaoyan harus meminta pendapat King Lin. Terlebih lagi dirinya adalah orang suci dari klan monster yang menjadi sumber permasalahan ini. King Haoran pun mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan oleh saudara Xiaoyan memang benar. Setelah itu King Haoran pun menoleh ke arah King Lin diikuti dengan semua orang. Pada saat ini King Lin duduk terdiam dengan tubuh yang sedikit kaku. Meskipun Xiaoyan dan Zhan Lao telah memperkenalkan King Lin beberapa hal khusus mengenai identitas orang suci klan monster di pagoda, namun dirinya memiliki konsep yang masih agak kabur di dalam hatinya. Akan tetapi ketika King Lin mendengar bahwa ras monster tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatannya demi menemukan King Lin, maka pada saat ini King Lin benar-benar tercengang dan tidak menyangka bahwa dirinya begitu penting bagi klan monster. King Lin pada saat ini benar-benar seperti seolah-olah sedang bermimpi dan dirinya tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan. Lalu semua orang pada saat ini menatapkan King Lin untuk membuat sebuah keputusan. Tentu saja keputusan ini sangat penting sehingga dapat mempengaruhi masa depan dari klan monster. King Lin yang merupakan seorang gadis muda di benua Douqi pada saat ini benar-benar menjadi orang suci dari ras monster. Sehingga dirinya pada saat ini merupakan sosok yang dikagumi oleh semua orang di benua Douqi. Dan kontras yang sangat besar ini membuat King Lin tidak dapat beradaptasi dengan identitasnya sendiri. Memikirkan hal ini King Lin benar-benar bingung mengenai apa yang harus dirinya putuskan. Lalu akhirnya dirinya pun mengalihkan pandangan ke arah Xiaoyan untuk meminta bantuan. Xiaoyan sepenuhnya memahami suasana hati King Lin. Akan tetapi bagaimana Xiaoyan dapat membuat keputusan untuk King Lin? Xiaoyan menyadari bahwa hanya King Lin yang bisa membuat keputusan sendiri di dalam hatinya, sehingga Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan mendorong King Lin dengan matanya untuk menunjukkan keberanian dan membuat pilihan. Lalu bagaimana mungkin King Lin tidak mengerti maksud dari Xiaoyan ini, sehingga King Lin pun terjebak kembali ke dalam pemikirannya dan bergumam, sepertinya takdir King Lin yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu King Lin pun terus berpikir mengenai ras monster dari cerita yang baru saja dirinya dengar. Lalu King Lin pun cemberut hingga akhirnya dirinya segera mengangkat kepalanya dan bertanya dengan menyedihkan. King Lin bertanya jika dirinya kembali ke klan monster apakah dirinya masih dapat melihat kakak Xiaoyan. Lalu mendengar hal itu King Haoran pun membuka mulutnya untuk menjelaskan bahwa sebagai orang suci dari ras monster secara alami tidak akan memiliki terlalu banyak batasan. Terlebih lagi King Lin adalah orang suci yang memiliki kebebasan. Namun setelah King Lin kembali ke klan monster King Lin harus terlebih dahulu pergi ke kuil ras monster. Lalu King Lin harus menerima warisan sejati dari orang suci dari ras monster.
King Haoran tidak tahu berapa lama proses tersebut dan mungkin memakan waktu puluhan tahun, atau bahkan proses ini akan memakan waktu 100 tahun bahkan bisa lebih lama. Hal itu semua akan tergantung pada pemahaman King Lin di masa depan. Oleh karena itu dalam periode waktu ini King Lin tidak akan dapat melihat Xiao Yan. Mendengar hal itu King Lin terkejut dan bertanya apakah sebegitu lama. King Lin berpikir jika dirinya tidak bisa melihat Xiao Yan selama 100 tahun atau bahkan lebih lama, maka bagaimana mungkin King Lin bisa menerimanya? King Lin pun terdiam beberapa saat dan mulai mempertanyakan pertanyaan yang paling mengkhawatirkan di dalam hatinya. King Lin lanjut bertanya, lalu kapankah hubungan antara King Lin dengan kakak Xiao Yan disetujui? King Haoran pun menggelengkan kepalanya menghela nafas dan berkata bahwa ini bahkan lebih sulit. King Haoran segera melihat ekspresi penuh harap di wajah Xiao Yan sebelum akhirnya merenung sejenak. Setelah beberapa saat dirinya pun segera berbicara bahwa status dari orang suci benar-benar terlalu mulia, kecuali jika Xiao Yan telah dikenali oleh seluruh klan monster maka itu tidak akan terlalu menjadi permasalahan, karena jika tidak setelah hubungan mereka diketahui maka hal itu hanya akan membawa kematian bagi Xiao Yan. Dengan kekuatan ras monster maka Xiao Yan pada saat ini masih jauh dari mampu bersaing dengan mereka. Tentu saja kata-kata dari King Haoran ini membuat suasana di seluruh aula pada saat ini menjadi suram. Lalu Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya dengan erat dan matanya terbakar amarah. Sementara itu pada saat ini King Lin benar-benar sangat lugas dan tanpa ragu ketika King Lin mulai berbicara. King Lin berkata agar jangan memikirkan hal ini karena King Lin tidak ingin menjadi orang suci ras monster. King Lin hanya ingin bersama kakak Xiao Yan selamanya dan tidak peduli mengenai hal itu. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dengan keputusan yang dibuat oleh King Lin, karena mampu meninggalkan status terhormatnya sebagai orang suci dari ras monster hanya demi hubungannya dengan Xiao Yan, dan keputusan King Lin ini benar-benar telah memenangkan rasa hormat di hati semua orang yang hadir di aula. Sementara itu mendengar keputusan dari King Lin, tentu saja King Mu'er pun pada saat ini tersipu karena kegembiraan, lalu akhirnya dirinya segera membuka mulutnya untuk menghibur King Lin. Dirinya berkata bahwa King Mu'er mendukung saudari King Lin. Saudari King Lin tetap di sini dan biarkan klan monster melakukan lamunan mereka. Mendengar keputusan King Lin dan dukungan dari King Mu'er serta semua orang yang bahagia, tentu saja Xiao Zhan pada saat ini adalah orang yang benar-benar merasakan kebingungan atas hal ini, karena bahkan Nan Erming yang selalu acuh tak acuh pada saat ini segera memulai membuka mulutnya. Dirinya berkata selama King Lin tidak menyesalinya mereka akan melindungi King Lin apapun yang terjadi, bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan dari keluarga Xiao untuk menutupi keberadaan King Lin, dirinya percaya Tuan Muda Xiao Yan akan setuju. Setelah mengucapkan perkataan ini dirinya pun segera berdiri diikuti dengan yang lainnya. Mereka memperlihatkan ekspresi membunuh di kepala mereka sebagai dukungan kepada King Lin. Mata King Haoran pada saat ini sedikit rumit dan dirinya juga segera berdiri dan mulai berbicara dengan suara yang dalam. King Haoran berkata bahwa King Lin benar-benar tidak lepas dengan saudara Xiao Yan. Akan tetapi hal-hal yang pada saat ini terjadi tidak sesederhana yang dirinya bayangkan. Selain itu seperti yang dirinya katakan sebelumnya bahwa selama orang suci itu muncul klan monster pasti akan memiliki cara untuk merasakannya. Dengan pencarian besar-besaran dari ras monster ini jangkauannya akan menjadi semakin kecil. Dengan begitu berarti keberadaan dari King Lin juga akan sangat sulit untuk disembunyikan. Sementara itu klan monster belum mengungkapkan alasan mereka mengirim sejumlah besar orang, lalu dengan begitu Kaisar Iblis dan umat manusia masih bisa menghentikan pergerakan mereka. Namun jika kebuntuan terus berlanjut dan Kaisar Monster memberitahu alasan secara diam-diam bahkan dirinya pada saat itu tidak akan bisa memblokir mereka. Oleh karena itu pada saat ini hanya permasalahan waktu sebelum akhirnya King Lin bisa ditemukan mereka. Menanggapi hal itu King Lin pun segera bertanya, apakah tidak ada jalan lain? Dirinya berpikir sepertinya dengan kemampuan klan iblis seharusnya pasti ada jalan lain. King Lin menatap ke arah King Haoran dengan penuh harap di matanya.
Menanggapi hal itu King Haoran pun mengangkat kepalanya dan membuka matanya yang sedikit tertutup. Dirinya berkata bahwa metode rahasia dari setiap ras berbeda, bahkan Kaisar tidak akan memiliki cara yang lebih baik kecuali King Lin tetap berada di ruang sebelum dirinya menerobos. Dengan begitu mungkin keberadaan dari King Lin tidak akan dapat ditemukan. Hanya saja pada saat ini sebagai orang suci dari sebuah klan bagaimana King Lin bisa melepaskan seluruh klan monster. Mereka semua adalah orang-orang King Lin dan kebangkitan dari garis keturunan monster adalah sejarah yang tidak terhindarkan dari King Lin. Apakah King Lin benar-benar akan bahagia jika dirinya bersarang di ruang itu terus-menerus? Apakah King Lin benar-benar tidak merasa bersalah terhadap ras monster? King Haoran percaya bahwa Xiao Yan juga tidak ingin melihat King Lin seperti ini. Mendengar hal itu King Lin pada saat ini berubah dari kelembutan sebelumnya menjadi keras kepala. King Lin berkata bahwa dirinya tidak peduli. Selama King Lin bersama kakak Xiao Yan semuanya akan sepadan bahkan jika itu berakhir dengan sebuah depresi. Sementara itu Xiao Yan mendengar kata-kata King Haoran pada saat ini memang sedikit terkejut. Xiao Yan perlahan melonggarkan tinjunya dan berkata kepada King Lin agar tetap tenang. Karena apa yang dikatakan oleh kakak King Haoran memang masuk akal, Xiao Yan berpikir bagaimana mungkin King Lin diizinkan untuk mengkhianati seluruh ras monster demi keinginannya sendiri. Jika Xiao Yan benar-benar melakukan hal ini, kualifikasi apa yang Xiao Yan miliki untuk layak mendapatkan cinta dari King Lin? Telapak tangan Xiao Yan dengan lembut menutupi tangan kecil King Lin dan Xiao Yan membuat keputusan di dalam hatinya. Xiao Yan berdiri perlahan dan suaranya begitu tenang sehingga terasa dingin ketika dirinya bertanya kepada King Haoran. Xiao Yan bertanya langkah apakah yang perlu dicapai Xiao Yan untuk membuat ras monster mengakui hubungannya dengan King Er. Setelah berpikir sejenak King Haoran pun segera berbicara dengan sangat yakin. Jika Xiao Yan ingin diakui sepertinya Xiao Yan harus bisa memimpin pasukan super kelas 1 yang telah mencapai puncak perhatian ribuan orang di benua Dodi. Atau mungkin cara lainnya dengan Xiao Yan yang berada di puncak seorang alkemis. Seketika ruangan menjadi semakin dingin dengan semua orang yang tercengang. Karena memilih salah satu hal dari kondisi di atas adalah persyaratan yang sangat sulit untuk dicapai. Terlebih lagi Xiao Yan hanyalah Dodi bintang 4 dan seorang alkemis peringkat ke-6, sehingga akan butuh waktu bertahun-tahun untuk dilewati dan membuat orang pada saat ini benar-benar sangat gemetar. Xiao Yan juga pada saat ini tercengang, karena meskipun Xiao Yan tahu persyaratan ini pasti akan sulit namun Xiao Yan benar-benar tidak menyangka persyaratannya akan begitu sulit. Di antara semua pilihan di atas hanya kekuatan super kelas 1 yang masih memiliki harapan bagi Xiao Yan. Lalu seketika detak jantung Xiao Yan pun menjadi semakin cepat dan wajahnya pada saat ini seputih kertas. Xiao Yan pun segera bertanya dengan secercah harapan, apakah itu kekuatan super? King Haoran pun akhirnya segera menjelaskan bahwa ras manusia, ras monster, aliansi bisnis, Istana Pil, klan Warcraft ini semua adalah pasukan super kelas 1. Setelah mengucapkan hal ini ekspresi di mata King Haoran benar-benar sangat pahit. Dirinya lanjut berkata bahwa ras iblisnya pada saat ini masih belum bersatu. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan ragu-ragu. Xiao Yan bertanya bagaimana menurut kakak King Haoran tentang kekuatan keluarga Xiao yang akan meningkat. King Haoran pun menggosok alisnya sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan. King Haoran pun menjelaskan begitu ratusan Dodi bintang 5 ini bangkit mereka pasti akan menjadi kekuatan kelas 1 di benua Dodi. Namun masih ada sedikit jarak dari kekuatan kelas super yang baru saja disebutkan. Meskipun kekuatan saudara Xiao Yan akan terus berkembang dan kekuatan dasarnya cukup, akan tetapi kekuatan dari andalannya masih kurang. Jika Dodi bintang 7 dapat diproduksi dan puluhan dari ratusan bintang 5 Dodi dipromosikan menjadi bintang 6 Dodi, maka itu sudah berada di tepi kekuatan super, dan jika mereka memiliki Dodi bintang 8 maka itu pasti akan memenuhi standar. Tentu saja kalimat terakhir dari King Haoran ini benar-benar membuat Xiao Yan panas. Sementara itu wajah King Lin pada saat ini benar-benar pucat. Karena hati Xiao Yan pada saat ini seperti sedang ditekan oleh raksasa dan Xiao Yan tidak bisa bernafas.
Xiao Yan tertegun untuk waktu yang lama sebelum perlahan menenangkan dirinya sambil lemas di kursi. Xiao Yan tidak punya apa-apa untuk dikatakan dan satu-satunya harapan Xiao Yan yang sangat dekat pada saat ini berakhir dengan keputusasaan, dan untuk pertama kalinya Xiao Yan menemukan bahwa pemikirannya tampak mengalami hubungan pendek, lalu pikiran Xiao Yan menjadi kosong dan dirinya benar-benar tidak dapat memikirkan apapun. Kemudian suasana di aula pun seketika berubah menjadi hening. Lalu Xiao Zhan yang pada saat ini dalam kondisi rumit di hatinya pun akhirnya segera membuka mulutnya. Xiao Zhan segera bertanya, bukankah hubungan antara Tuan Muda Xiao Yan dan Kaisar Monster cukup bagus, dan tidak bisakah mereka lebih fleksibel mengenai hal ini? Mendengar perkataan dari Xiao Zhan ini, King Haoran pun segera menolak ide tersebut. King Haoran segera berkata meskipun Yao Huang memiliki hubungan baik dengan saudara Xiao Yan, namun masalah orang suci ini benar-benar tidaklah sepele, apalagi dirinya perlu menjelaskan kepada seluruh anggota dari ras monster, sehingga dengan begitu pasti tidak akan mudah untuk meyakinkan Yao Huang. Pada saat ini aula pun kembali jatuh ke dalam keheningan dan kebuntuan atas permasalahan ini. Lalu di tengah-tengah kebuntuan ini Zenni pada saat ini tidak bisa tahan melihat penampilan Xiao Yan yang tertekan, sehingga Zenni pun segera berkata, sebenarnya kekuatan aliansi bisnis hanya berada di tepi kekuatan super kelas 1, lalu mereka pada saat ini mengandalkan pengaruh supernya pada ekonomi di benua Dodi, sementara itu saudara Xiao Yan sekarang memiliki tenaga kerja dan ekonomi, sehingga dengan begitu bukan tidak mungkin untuk mencapai kekuatan super kelas 1 tepat waktu. Menanggapi hal itu King Haoran sangat setuju dengan gagasan Zenni. King Haoran pun berkata bahwa kata-kata dari Zenni ini memang benar, karena selama saudara Xiao Yan memiliki kepercayaan diri dan bakat, sehingga dirinya mungkin dapat mencapai bintang 7 atau bahkan bintang 8 dalam ribuan tahun. Mendengar kata-kata dari King Haoran ini membuat Xiao Yan yang berada dalam kegelapan seperti terkena cahaya, lalu jantungnya yang hampir berhenti berdetak pada saat ini dihidupkan kembali. Namun dengan waktu ribuan tahun apakah King Lin harus menunggu Xiao Yan setiap hari? Lalu Xiao Yan pun tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah King Lin yang linglung. Menyadari arti tatapan dari Xiao Yan dan perkataan dari semua orang, King Lin pada saat ini menahan air mata sebelum akhirnya mulai berbicara. King Lin berkata bahwa dirinya tidak akan mempersulit kakak Xiao Yan dan King Lin bersedia untuk menunggu kakak Xiao Yan. Jangankan hanya ribuan tahun bahkan puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun King Lin tetap akan menunggu di warung Bude Yanti. Mendengar hal itu King Haoran pun mengangguk sebelum akhirnya menjelaskan bahwa waktu ribuan tahun sebenarnya tidak terlalu lama bagi Dodi, dan kali ini hanya permasalahan waktu bagi mereka untuk berkumpul kembali. Oleh karena itu pada saat ini mereka tidak perlu terlalu sedih. Selain itu saudara Xiao Yan yang baru saja datang beberapa dekade pada saat ini sudah memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga dirinya telah menghemat waktu puluhan ribu tahun dalam kultivasi. Oleh karena itu King Haoran percaya bahwa dengan bakat kultivasi saudara laki-laki Xiao Yan, sehingga proses ini dapat dilakukan dengan sangat dipersingkat. Selain itu adik perempuan King Lin juga akan kembali ke klan monster untuk menerima warisan. Dengan begitu kekuatannya pasti akan sangat meningkat dan itu juga akan sangat membantu adik laki-laki Xiao Yan. Mendengar hal itu King Lin pun pada saat ini menganggukkan kepalanya, kemudian dirinya berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh semua orang memang benar, dan mulai hari ini hingga di masa depan tidak akan ada yang bisa menghentikan King Lin untuk menjadi lebih kuat. Melihat King Lin yang pada saat ini telah membuat keputusan, Xiao Yan pun segera mengeluarkan sumpah dengan kata-kata yang berani. Xiao Yan berkata kepada King Er agar dirinya percaya kepada Xiao Yan karena Xiao Yan pasti akan menikahi King Er lebih awal. Mendengar Xiao Yan yang tulus, King Lin pun menunjukkan senyum pengharapan kepada Xiao Yan. King Lin pun segera pulih dan berkata bahwa King Er juga akan berlatih keras setelah kembali ke klan monster. King Er tidak akan pernah menahan kakak Xiao Yan dan akan menunggu waktu mereka bertemu kembali. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan yang menyadari keputusan dari King Lin pada saat ini merasa gembira. Dirinya pun menghela nafas karena akhirnya orang suci dari ras monster telah kembali.
selain itu sebagai anggota dari ras monster dan bawahan Xiao Yan, tentu saja Xiao Zhan benar-benar sangat khawatir bahwa Xiao Yan akan mati-matian melawan klan monster. Lalu Xiao Zhan adalah orang yang paling mengkhawatirkan keselamatan Xiao Yan di permasalahan sebelumnya. Akhirnya setelah semua permasalahan ini terpecahkan, King Haoran pun segera mulai membuka mulutnya. King Haoran berkata karena semua orang pada saat ini tidak keberatan, maka King Haoran akan mulai mengatur seseorang untuk memberitahu Kaisar Monster. Selain itu King Haoran akan melebih-lebihkan bagaimana Xiao Yan menemukan orang suci itu dan membantu orang suci itu menerobos ke benua Dodi. Dengan begitu maka Kaisar Monster dapat mengingat bantuan dari saudara Xiao Yan dan ini akan lebih mudah untuk dibicarakan. Sementara itu di sisi lain mengikuti perkataan dari King Haoran, King Lin pun meyakinkan Xiao Yan. King Lin segera berdiri dan berkata bahwa dirinya juga akan bekerja keras untuk mempercepat penerimaan warisan kuil suci. Dirinya akan berusaha untuk melihat kakak Xiao Yan lagi secepat mungkin. Mengikuti perubahan nafas King Lin yang bersemangat, simbol berbentuk ular melintas di dahinya. Lalu fluktuasi unik pada tubuhnya segera menyebar di aula dan kekuatan darah Xiao Zhan pada saat ini tiba-tiba beriak. Kemudian gelombang demi gelombang membasuhi setiap sel di tubuhnya. Saat ini Xiao Zhan merasakan Doqi yang telah lama tenang setelah dipromosikan menjadi bintang 6 Dodi mulai mengendur. Xiao Zhan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiao Zhan bertanya apakah ini adalah rahmat dari orang suci. Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan Doqi bintang 6 segera terpancar sepenuhnya. Adegan ini pun secara bertahap menarik perhatian Xiao Yan dan yang lainnya. Semua orang menelan seteguk air liur. Mereka bertanya-tanya apakah Xiao Zhan akan berubah. Doqi di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan secepat ini. Semua orang menyadari setelah mencapai bintang ke-6 akan sangat sulit untuk melakukan terobosan. Akan tetapi pada saat ini aura dari Xiao Zhan mulai melonjak ke langit. Bersamaan dengan semua orang yang terdiam, King Lin pada saat ini juga terkejut. King Lin bergumam bahwa kekuatan darah ular suci di tubuhnya memiliki efek yang sangat kuat pada monster setelah diaktifkan. King Lin menghela nafas dan bertanya mengapa King Lin baru tahu sekarang. King Lin pada saat ini baru mengetahui apa yang dikatakan oleh orang-orang sebelumnya. King Lin dapat merasakan bahwa hal itu dapat benar-benar memperkuat potensi darah ras monster. Namun tidak ada seorang pun yang memberitahunya bagaimana cara melakukan hal ini. Setelah King Lin melakukan hal ini, King Lin pun menyadari ternyata untuk melakukannya benar-benar sangat sederhana. Pada saat ini simbol berbentuk ular berkedip dan ular roh menjaganya. Lalu darah klan monster dalam radius 300 meter akan mendapatkan rahmat dan ini adalah bakat dari orang suci klan monster. King Lin pun akhirnya menghela nafas ringan dan berkata, karena sekarang King Lin telah mengetahuinya, maka sebelum dirinya pergi dirinya akan membantu kakak Xiao Yan dan mengaktifkan potensi untuk Xiao Zhan. Dengan pikirannya yang berputar, simbol yang berbentuk ular itu pun hampir tampak hidup. Meskipun tubuhnya tidak besar, namun Xiao Zhan hampir kehabisan nafas karena tekanan yang meluas. Pada saat yang bersamaan 99 dan 81 roh ular segera keluar dari langit. Mereka berputar-putar di sekitar tubuh King Lin dan fluktuasi aneh terus mengalir ke tubuh Xiao Zhan. Pada saat ini semakin kuat kekuatan spiritual yang didorong oleh orang suci di semakin baik efek dari peningkatan ini. Saat ini King Lin berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Lalu kekuatan yang tidak aktif dalam darah Xiao Zhan pada saat ini pun dengan cepat terbangun. Bersamaan dengan itu Doqi di dalam tubuh Xiao Zhan pun meningkat secara drastis. Ketika mendekati pertengahan bintang ke-6, aura Xiao Zhan pada saat ini perlahan berhenti naik dan mulai stabil. Meskipun semua orang dikejutkan oleh kecepatan promosi yang tidak normal ini, namun mereka masih merasa sedikit menyesal. Sementara itu Xiao Zhan juga bergumam sangat disayangkan karena Xiao Zhan hampir menembus tahap pertengahan bintang 6 Dodi. Namun Xiao Zhan segera menyadari sebenarnya peningkatan level pada saat ini tidaklah penting. Setelah proses dari King Lin ini, darah Xiao Zhan akan menjadi sangat murni dan dirinya sangat dekat dengan darah leluhur kuno. Dengan begitu berarti pencapaian Xiao Zhan di masa depan akan beragam.
Mendengar kata-kata garis keturunan leluhur kuno, semua orang pada saat ini benar-benar terkejut, karena itu adalah Dodi yang pernah mencapai bintang 8. Selain itu, kekuatan spiritual orang suci ini benar-benar dapat meningkatkan garis keturunan ras monster hingga mendekati puncaknya, dan hal ini benar-benar sangat mengejutkan. Dengan kekuatan yang menantang surga ini, bukankah benua Dodi akan segera berubah? Baik ras manusia maupun ras iblis tidak akan duduk diam menyaksikan klan monster tumbuh begitu kuat. Tentu saja keberadaan King Lin ini jelas mengancam kelangsungan hidup dari kedua ras. Lalu wajah King Haoran dan Zenni pun pada saat ini menjadi sedikit suram. Mereka pun berpikir apakah rencana sebelumnya untuk mengembalikan orang suci ini perlu diubah. Sementara itu pada saat ini King Lin tidak tahu apa yang dipikirkan oleh King Haoran dan Zenni. Dirinya tersenyum lega karena dirinya akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk Xiao Yan. Lalu energinya melambat dan perlahan menyatu dengan wajahnya yang menjadi pucat, dan sepertinya memobilisasi energi spiritual telah menghabiskan banyak kekuatan King Lin. Xiao Yan pun buru-buru menangkap King Lin yang terkulai lemas ke dalam pangkuannya. Sementara itu melihat bahwa perawan suci ini telah meningkatkan garis keturunannya, Xiao Zhan pun dengan cepat membungkukkan badannya. Dirinya menangkupkan tangannya dengan penuh rasa terima kasih dan wajahnya yang hangat dipenuhi kegembiraan. Xiao Zhan berterima kasih atas kebaikan perawan suci dalam meningkatkan garis keturunan Xiao Zhan. Menanggapi hal itu, King Lin pun segera berkata bahwa Xiao Zhan tidak perlu berterima kasih kepada King Lin. Dirinya telah menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksinya sebelumnya dan kemurnian garis keturunan yang Xiao Zhan warisi sangatlah tinggi. Dirinya hanya membantu mengaktifkannya terlebih dahulu. Selain itu, kekuatan spiritual tidak maha kuasa dan itu hanya berfungsi untuk membangkitkan kekuatan garis keturunan. King Lin secara bertahap menguasai kekuatan suci klan monster dan menjadi lebih akrab dengan tingkat kontrol setelah mengaktifkan darah Xiao Zhan. Sementara itu di sisi lain, Zenni merenung sejenak dan berkata konon proses ini didasarkan pada konsentrasi darah yang diwarisi oleh setiap orang untuk mengukur keberuntungan yang bisa diperoleh. Sekarang tampaknya rumor itu benar dan setiap anggota klan monster hanya bisa melakukan proses ini satu kali. Masalah ini benar-benar sangat penting bagi Zenni, oleh karena itu dirinya harus bertanya dengan jelas. Zenni pun segera bertanya kepada King Lin apakah yang baru saja Zenni ungkapkan adalah benar. Menanggapi hal itu, King Lin pun berkata seharusnya setelah membangkitkan kekuatan darah untuk Xiao Zhan barusan, dirinya merasa bahwa kekuatan spiritual tidak memiliki respon kepadanya. Dengan begitu tidak ada kemungkinan untuk melakukan hal ini kedua kalinya. Kata-kata dari King Lin ini membuat King Haoran dan Zenni seketika benar-benar lega. Karena ras monster secara alami lebih rendah jika dibandingkan dengan ras manusia dan iblis mengenai kekuatan spiritual, dan pada saat ini bahkan jika orang suci kembali, fondasi kedua ras tidak akan bisa terguncang. Akhirnya setelah King Haoran membuka hatinya, dirinya pun melirik ke arah King Lin di samping. King Haoran berkata jika King Lin bukan orang suci dari klan monster, King Haoran sudah memiliki ide untuk menculik King Lin. Karena orang suci ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi klan monster. Jika mereka mengembalikan orang suci itu ke klan monster, maka mereka harus membunuh kaisar monster dengan kejam. Mereka tidak dapat mengambil keuntungan dari orang itu dengan sia-sia. Semua orang menyadari bahwa King Haoran pada saat ini dalam suasana hati yang gembira. Lalu semua orang pun berbincang-bincang sambil bercanda di hadapan King Lin. Semua orang mulai merencanakan untuk mengambil keuntungan dari klan monster. Sementara itu Xiao Zhan dan King Lin yang pada saat ini merupakan orang-orang dari klan monster hanya bisa memandang tanpa daya. Mereka berdua pada saat ini pun hanya bisa tetap terdiam. Akhirnya setelah berdiskusi mereka tidak menemukan apa yang dibutuhkan untuk Xiao Yan. King Haoran pun segera berpikir dengan keras hingga akhirnya dirinya pun menyadari sesuatu. King Haoran berkata bahwa Xiao Yan membutuhkan inti sihir tingkat tinggi, dan itu adalah hal yang paling dibutuhkan Xiao Yan pada saat ini dan paling sulit untuk dicari. Dengan adanya inti sihir tingkat tinggi ini, maka kemampuan Xiao Yan dalam proses penerobosan akan berjalan dengan cepat.
dengan inti sihir tingkat tinggi ini jarak dari klan Xiao untuk menjadi kekuatan super dapat dipersingkat. Dengan begitu hati King Lin sebagai orang suci juga pada saat ini tidak akan menjadi terlalu khawatir. Semakin cepat Xiao Yan menjadi kuat, semakin cepat King Lin akan bertemu dengan Xiao Yan. Mendengar hal ini, King Lin yang semula terdiam seketika wajahnya langsung menjadi merah, lalu lubuk hatinya pada saat ini terasa manis dan kekhawatiran sekecil apapun pada saat ini telah memudar. King Lin benar-benar senang karena untuk bisa bersama dengan kekasihnya secepat mungkin. Di sisi lain wajah Xiao Yan pun sedikit bersemangat dan dirinya langsung membayangkan bisa maju dengan cepat. Xiao Yan pun segera tertawa dan berkata bahwa ide tersebut memang sangat bagus. Jika begitu permasalahannya, mari mereka meminta inti sihir tingkat tinggi saja kepada Bude Yanti, walaupun berhutang itu tidak akan menjadi masalah.